Bab 5456. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Penatua Saofu. Xie Susu mengerutkan kening saat ini. Para wanita dari klan ular perak Juji memiliki penampilan yang sangat bagus, tapi Xie Susu memikirkannya. Saofu yang lebih tua terlihat berusia lebih dari 40 tahun dalam kesannya. Meski tetap menawan, dia tidak menyukai bibinya. Ayah, anakku benar-benar tidak menyinggung Saofu yang lebih tua. 10.000 lembah iblis, 10.000 Buddha. Mereka adalah dua raksasa di kerajaan naga, kekuatan emas. Keduanya adalah kekuatan tertinggi keluarga Xie. Dia bertanya pada satu sisi, bagaimana dia bisa menyinggung seorang kaisar. Xie Guangxi mendengus dingin, pikirkan lagi. Jangan berpikir lagi. Di tengah kalimat, Xie Susu tertegun, tidak. Ya, Xie Guangxi mendengus, Shao Ninger adalah cucu dari sesepuh Saofu. Xie Susu tercengang saat mengatakan ini. Dia berkata, dia hanyalah anggota biasa dari keluarga ular perak raksasa. Aku melihat dia terluka dan menyelamatkannya, tapi dia memiliki perasaan rahasia padaku, dan aku tidak bisa mengendalikannya. Ketika Xie Guangxi mendengar ini, dia kehilangan tangannya dan mengepalkannya. Saya seorang penjahat. Cepat atau lambat, aku akan marah. Apakah kamu tahu status tetua Saofu di klan Juji Silver Snake? Tahukah kamu bahwa Shao Ninger adalah satu-satunya cucu dari tetua Saofu? Dia menyayanginya, dan Shao Ninger memiliki bakat yang luar biasa. Xie Guangxi berkata semakin marah, mengangkat tangannya berarti menamparnya. Namun melihat ekspresi kesedihan putranya, Xie Guangxi akhirnya tidak melawan. Dia tahu, itu bukan salah anakku. Seorang anak laki-laki yang secara alami kurus tidak dapat menahan pesona putranya kecuali dia beberapa kali lebih kuat darinya dan dapat melawan pria dan wanita lain dari generasi yang sama. Aduh, setelah menghela nafas, Xie Guangxi berkata lagi, ketika aku melihat Penatua Saofu, aku menundukkan kepalaku untuk mengakui kesalahanku dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Wajah Xie Susu jelek dan berkata, Ayah, Ninger dan aku sangat mencintai satu sama lain. Aku sayang kamu kepala. Xie Guangxi akhirnya mau tidak mau menamparnya. Bocah bau, aku tidak bisa mengendalikan adikmu. Aku akan langsung memotongnya. Saat dia mengatakan ini, wajah Xie Susu bergetar dan buru-buru berkata, Ayah, denyut nadimu akan rusak. Kamu, kakak. Selain itu, Xie Lingjiong bergegas menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, jangan marah, kakak, jangan marah. Xie Lingjiong tidak memiliki anak sepanjang hidupnya. Ketika dia masih muda, istrinya meninggal, dan dia tidak pernah melanjutkan. Oleh karena itu, Xie Susu memperlakukan beberapa orang seperti anaknya sendiri. Kamu sudah terbiasa dengan Guangxi setiap hari. Xie Lingjiong berkata sambil tersenyum, baiklah, ini belum tentu merupakan hal yang buruk. Nanruxue dari gerbang Nanyang, Hua Junzu dari gerbang Jiuxing, dan Long Xuanmei dari keluarga naga semuanya adalah keponakanku yang cantik, yang mana tidak baik untuk keluarga Xie kita. Ada begitu banyak sekutu. Aduh, Xie Guangxi menghela nafas berat. Saat itu, tak jauh dari situ, sekelompok orang mendatangi keluarga Xie. Pemimpinnya adalah seorang pria berjubah putih. Dia tampan dan terlihat berusia di atas 40 tahun, tapi dia tetap menawan. Bunga-bunga merasa nyaman. Ketika Xie Guangxi melihat pengunjung itu, dia melengkungkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Hua, apakah ada yang ingin kamu katakan? Aku akan membuka makam kuno itu nanti. Aku akan tinggal bersamamu. Petik 2. Siapa yang mau bersamamu? Hua Zizi tidak punya cara yang baik. Xie Guangxi, kamu benar-benar melahirkan anak yang baik. Terima kasih lagi. Aku tidak senyaman kamu berterima kasih kepada Guangxi, tapi aku tidak takut padamu di gerbang bintang 9 di wilayah kuno. Meskipun aku hanya wakil pemimpin sekte bintang 9, putriku tidak akan diganggu oleh putramu jika dia mau. Xie Guangxi tercengang. Anak laki-laki ini menidurkan putri Hua Ziyou, Hua Junzu. Hua Zizi berkata, Xie Guangxi, saya telah menulis akun ini. Dengan dengungan dingin, bunga itu berbalik dan pergi dengan bebas. Saat ini, tim lain datang. Orang pertama, tinggi dan agung, tampaknya adalah Raja Tao. Saudara Xiang Tian, kata Xie Guangxi sambil tersenyum. Jangan panggil aku kakak, sudah kubilang, Xie Guangxi, putriku tidak bisa menikah dengan putramu.
Putramu katak ingin makan daging angsa. Apakah dia pantas mendapatkannya? Selatan ke langit, pemimpin sekte Nanyang, putrinya, adalah Nan Ruxue. Xie Guangxi memandang putranya dan menatapnya. Dan saat itu juga, dengan sosok kekar, dia melangkah maju, memandang Xie Guangxi dan memarahi, "Terima kasih, aku tidak berbagi surga denganmu." Pedang Bintang Naga, bersikaplah sopan. Sama-sama, sama-sama, ibumu Hippie. Pedang Bintang Naga, kepala keluarga Naga Utara, brengsek, siapa putramu? Dia pantas bersama putriku. Sudah kubilang, aku akan membunuh putramu lain kali aku melihatnya bersama putriku. Kata-kata pedang Bintang Naga jatuh, berbalik dan pergi. Sekarang, Xie Guangxi benar-benar bingung. Melihat saudara keduanya Xie Lingjiong, Xie Guangxi berkata dengan bodoh, "Apakah ini yang kamu sebut sekutu?" Xie Lingjiong juga tidak bisa menahan diri dan gemetar sambil tersenyum. Xie Guangxi memandang putranya Xie Susu dan berteriak, "Berapa banyak yang kamu punya?" "Ah, ini." Xie Susu mematahkan jarinya dan menghitung dengan cermat. "Kamu tidak buruk." Xie Guangxi mengangkatnya, tapi dihentikan oleh Xie Lingjiong dan pejabat senior keluarga Xie lainnya. Xie Susu tampak bersalah. "Rumput, pesonaku." Setelah beberapa saat, perselisihan telah berakhir. Xie Susu mendekati ayahnya dan berbisik, "Ayah, aku punya saudara laki-laki. Aku merekomendasikan dia padamu. Apakah kamu masih memiliki saudara laki-laki?" Xie Guangxi mencibir, "Siapa yang dekat denganmu, tidak serakah terhadap tubuhmu." Bibir Xie Susu melengkung, "Bisakah kamu menyalahkanku?" Tapi kemudian Xie Susu berkata, "Ayah, itu benar. Saat ini, Xie Susu akan memberitahu ayahnya tentang pertemuannya dengan Muyun dan transformasi Muyun dalam 30 tahun terakhir. Termasuk Zhu Chengying dan Zhu Chengcheng, yang membunuh suku gunung yang membelah babi, tidak menyembunyikannya." Setelah mendengar ini, wajah Xie Guangxi muram. "Zhu Chengying, Zhu Chengcheng, ini masalah yang sangat penting. Jika kamu membocorkannya, kamu akan mati." Sebelumnya, Xie Susu dan Long Xuanwu dipenuhi dengan kemarahan yang benar di depan Muyun. Mereka sama sekali tidak takut pada Zhu Chengying dan Zhu Chengcheng. Namun nyatanya tidak sama sekali. Kekuatan emas pasti akan menghancurkan kekuatan perunggu. Xie Guangxi sangat mengetahuinya. Jika orang gunung yang membelah babi mengetahui bahwa Zhu Chengying dan Zhu Chengcheng meninggal dan ada hubungannya dengan putra mereka, maka dia harus menyerahkan putranya. Hanya aku, Long Xuanwu, Meyer, Zuer, Ruxue, saudaramu tahu, yang lain tidak tahu. Xie Susu berkata dengan percaya diri, selama sore naga Xuan bukan baba, maka orang lain tidak akan bisa mengetahuinya. Dia secara alami sangat percaya diri pada ketiga kecantikannya. Adapun Muyun, aku tidak akan mengatakannya. Xie Guangxi mendengus dingin, bau kentut. Meski putranya mendapat masalah, banyak menantu perempuannya yang satu persatu bangga kepada Tuhan. Dia sangat marah, dan hatinya masih sangat bahagia. Bagaimanapun, ini adalah putranya Xie Guangxi. Di mana adik laki-laki Muyun? Xie Guangxi bertanya, "Aku akan membawa kakakmu menemuimu sekarang." Saat ini, Muyun tinggal bersama Xie Sui dan Xie Suxiang. Long Xuanwu, Long Xuanmei, Nan Ruxue dan Hua Junzu telah lama kembali ke tetua keluarga masing-masing. Namun, melihat orang-orang kuat dalam kekuatan perunggu itu, Muyun umumnya mengerti ketika mereka datang ke Xie Guangxi satu demi satu. Xie Susu, tidur dalam kesulitan. Pada saat ini, Xie Suxiang memandang Muyun dan berkata, "Apakah kamu juga menyukai saudara keduaku?" Muyun hampir tidak bisa menahan diri ketika mengatakan ini. "Xie Susu dan aku hanya berteman." Xie Suxiang memotong, "Semua pria dan wanita seperti ini. Mereka bilang mereka berteman, tapi mereka yang berteman dengan saudara laki-laki kedua saya akhirnya berhasil sampai ke tempat tidur. Termasuk laki-laki." "Tentu saja tidak," Xie Suxiang segera berkata, "tapi terima kasih. Terima kasih padaku." Xie Suxiang tersenyum, matanya menunduk dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan saudara laki-laki kedua saya. Saya mendengarkan saudara laki-laki kedua saya. Tapi kamu harus berhati-hati." Xie Suxiang dengan bercanda berkata, "Saya sudah lama bersama saudara laki-laki kedua saya. Saya tidak tahan dengan pesona saudara laki-laki kedua saya dan memiliki perasaan yang berbeda padanya." Petik 2. Tidak akan. Muyun berkata sambil tersenyum, "Aku punya orang yang kucintai."
Xie Suxiang tidak banyak bicara saat mendengar ini. Ya atau tidak, saya akan tahu dalam waktu lama. Saudaraku, ikutlah denganku. Saat ini, Xie Susu menarik Mu Yun dan pergi menuju ayahnya. Kamu adalah Mu Yun. Xie Guangxi memandang Mu Yun dari atas ke bawah, dan berkata dengan persetujuan, ya, muda dan berbakat. Mu Yun melengkungkan tangannya. Saya mendengar dari buku bahwa Anda menyelamatkan saya beberapa kali. Saya berterima kasih kepada Guangxi atas kebaikan dan kebenciannya. Saya berterima kasih kepada Guangxi karena mengingat kebaikan ini. Sedikit usaha. Xie Guangxi memandang Mu Yun, mengangguk lagi, lalu menatap putranya dan bersenandung, belajar lebih banyak dari temanmu. Tidak tahu harus bergaul dengan Yingyan itu sepanjang hari. Mendengar ini, Xie Susu menciutkan lehernya. Apa itu Yingyan? Dia memiliki beberapa wanita cantik, tetapi semuanya adalah talenta yang luar biasa. Xie Guangxi segera berkata, beberapa kaisar melanggar larangan, kita bisa menunggu dengan sabar. Kelahiran makam kuno kaisar sangatlah penting. Xie Susu, nak, jujurlah dan jangan lari-lari. Xie Guangxi memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, saudaramu, kamu bisa ikut dengan keluarga Xie kami. Ini lebih aman. Kalau begitu, terima kasih, tetua. Pegunungan Qinghuang terletak di persimpangan Kerajaan Naga, Kerajaan Wuling, Kerajaan Tianluo, dan Kerajaan Changxuan. Segalanya menyebar jutaan mil, utara dan selatan juga menyebar jutaan mil. Seperti salib, dikatakan bahwa pegunungan Qinghuang lebih besar daripada sekarang pada masa banjir dan kelaparan. Pertempuran berlangsung sengit pada tahun-tahun itu, dan tempatnya berubah total setelah dikalahkan. Namun kini, dunia baru telah menyatu menjadi satu. Pegunungan Qinghuang terletak di tengah-tengah 4 batas, namun hanya ada sebagai garis pemisah antara 4 batas. Uji coba ini diselenggarakan oleh 8 kekuatan emas di 4 lingkaran, bersama dengan kekuatan perunggu bawahannya, kekuatan besi hitam, dan kekuatan Xuanxi. Awalnya, puluhan ribu orang berpartisipasi. Sekarang uji coba telah selesai lebih cepat dari jadwal, dan tokoh teratas dari 8 kekuatan emas dan kekuatan perunggu utama akan datang. Sekilas, ada puluhan ribu orang di sekitar sini. Ada tingkatan Dao Wen, Dao Fu Tianjun dan Dao Wang. Dari populasi Xie Suji, Mu Yun juga memiliki pemahaman tertentu tentang 4 lingkaran kecil. Dunia kegelapan, 2 kekuatan emas, Tanah Suci Bulan, Sekte Changxuan Tian, 2 kekuatan emas di dunia Tianluo. Tianluo Senchao, Kuil Matahari Suci, 2 kekuatan emas di Wuling. Kewarganegaraan Wu, Sekte Qibao Liuli, 2 kekuatan emas di Kerajaan Naga. 10.000 Buddha, 10.000 lembah iblis. 8 kekuatan emas ini adalah pemegang kekuasaan sebenarnya di 4 lingkaran kecil. Mereka jauh di atas dunia dan memiliki kedudukan yang luar biasa. Di antara 8 kekuatan emas, ada kaisar yang bertanggung jawab. Tidak jelas apakah itu kaisar kelas 1 atau kaisar puncak. Kaisar, masih ada jarak dari Mu Yun pada tahap ini. Level Daofu, setelah membuka 100 Daofu, Anda dapat dipromosikan menjadi kaisar. Tapi Mu Yun jelas tidak akan memuaskan ratusan Daofu. Sejak zaman kuno, 10 makhluk surgawi teratas, termasuk 18 kaisar ilahi, telah membuka lebih dari 9.000 Daofu. Jika dia ingin menjadi kaisar dewa, dia harus memiliki setidaknya 9.000 rumah Tao. Apalagi batas Daofu adalah 9.999. Kenapa begitu? Tidak bisakah kamu hancurkan 10.000? Sekarang Mu Yun baru saja melangkah ke ranah Raja Surgawi Daofu. Di ranah ini hanyalah tahap awal. Dia perlu secara bertahap memahami misteri alam Tao. Xie Susu juga tetap berada di sisi Mu Yun saat ini. Hehe berkata sambil tersenyum, saudara Mu Yun, kali ini tidak lebih baik dari sebelumnya. Pasti sangat berbahaya. Ikuti aku kalau begitu. Ya, aku dalam bahaya. Ayahku harus menyelamatkanku. Kamu benar-benar aman di sisiku. Ya, aku serius. Aku tahu. Ketika dia melihat buku itu, dia menggaruk kepalanya dan memperkenalkannya kepadaku. Petik 2. Di sana, sekelompok orang yang mengenakan jubah cahaya bulan berasal dari Tanah Suci Yanyu, yang merupakan salah satu dari penguasa dunia gelap. Bagaimanapun, Xie Susu adalah tuan muda keluarga Xie di wilayah Naga Utara. Sebagai pemimpin muda keluarga Xie, saya perlu mengetahui tidak hanya kekuatan besar dan kecil di alam naga yang mengejutkan, tetapi juga alam Changxuan, alam Tianluo, dan alam Wuling.
Lagi pula, Anda harus tahu siapa yang mampu dan siapa yang tidak mampu. Jika tidak, keluarga Xie tidak akan tahu bagaimana berakhir jika mereka secara tidak sengaja menyinggung perasaan sosok yang tak tertandingi. Dengan narasi Xie Susu, Muyun juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan utama emas dan perunggu di 4 dunia kecil. Dan saat ini, di kaki gunung dan di antara gunung-gunung di depan mereka, ada suara mendengung yang tiba-tiba terdengar. Dan kemudian, gelombang cahaya muncul di antara pegunungan yang tak berujung. Gelombang cahaya memancar, seolah langit dan bumi berubah menjadi genangan air, dan riak air berfluktuasi. Namun dalam gelombang cahaya yang mengerikan ini, mengandung sifat mematikan yang sangat kuat. Beberapa orang belum bereaksi dan langsung diselimuti gelombang cahaya, darah tumpah dari mulut, hidung, dan telinga. Terlebih lagi, jantungnya meledak dan tubuhnya meledak. Beberapa penganut Tao yang kuat di sekitar pihak segera melepaskan nafas mereka dan meledak menjadi roh jahat yang berdebar-debar. Ketika gelombang cahaya mendekati raja-raja Tao itu, gelombang itu segera menghilang. Saat ini, Xie Susu membawa Muyun dan berdiri di belakang ayahnya Xie Guangxi. Itu ayah, dia tidak dalam bahaya sama sekali. Saudaraku, jangan takut, Xie Susu berkata sambil tersenyum, kamu melindungiku di pegunungan sebelumnya. Sekarang, aku melindungimu. Melihat ekspresi serius Xie Susu, Muyun juga tidak bisa berkata-kata. Dia tidak takut. Cetakan gelombang cahaya ini mematikan bagi Dao Wen, tetapi paling keras bagi tingkat Kaisar Dao Fu dan tidak dapat menyebabkan kerusakan. Dan saat gelombang cahaya menyebar, di depan pegunungan yang menjulang dari permukaan tanah, disusul dengan suara gemuruh. Saat suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar, semua orang melihatnya. Pegunungan, ribuan kaki jauhnya dari permukaan tanah, sepertinya terpotong oleh pedang yang mengerikan. Untuk sesaat, semua orang tampak gemetar. Boom! Kemudian, puluhan mil di depan, dunia yang awalnya tenang meledak menjadi suara gemuruh saat ini. Tiba-tiba ada sesosok tubuh yang mundur puluhan mil, menghantam gunung demi gunung, dan akhirnya terguling ke bumi. Penatua Jingyan, di sisi Changsuan Tianzong, seorang lelaki tua setengah baya bergegas keluar. Kemudian, kekosongan itu pecah berkeping-keping, dan sesosok lainnya jatuh kembali dari pegunungan yang tak berujung, menghancurkan gunung dan jatuh ke bumi. Penatua Shaofu, kali ini, sekelompok ahli kuat di lembah Wanyao yang bergegas keluar. Berikutnya, tubuh demi tubuh, terbelakang dan malu. Orang-orang ini semua adalah tokoh kaisar di ranah Kaisar Daoxin. Namun kini, nampaknya satu persatu nafasnya lesu dan mengalir menuruni aliran gunung. Raja-raja Tao dari kekuatan emas utama bergegas keluar satu demi satu, tampak khawatir. Melihat pemandangan ini, Xie Guangxi bergumam, bahkan kaisar pun pernah. Di sisinya, Xie Lingjiong berkata dengan suara rendah, makam kuno kaisar, jika kaisar umum baik-baik saja, jika itu adalah puncaknya, sosok tingkat kaisar, sangat sulit untuk menahan kekuatannya. Kali ini, kedelapan kekuatan emas semuanya berada di ranah Kaisar Daoxin. Orang-orang ini memimpin, semuanya adalah kekuatan perunggu. Lihat saja dari belakang, tentu saja mereka tidak tahu apa yang disebut makam kuno itu. Kita hanya bisa melihat seperti apa langit dan bumi di dalamnya ketika kita membuka tempat ini. Muyun sedang berdiri di Kamsie Jiawu saat ini, dan dia menantikannya. Saat pertama kali tiba di dunia baru, kekuatannya sangat berkurang. Kemudian, saya belajar tentang pilar Tao, platform Tao, dan lautan Tao selangkah demi selangkah, dan kemudian meningkat selangkah demi selangkah. Sekarang, saya telah mencapai ranah Kaisar Taoisme. Di masa lalu, ketika dia mendengar tentang Raja, Kaisar, dan Kaisar, dia merasa sangat jauh dari dirinya sendiri. Tapi sekarang, dikelilingi oleh seorang Kaisar Tao, seorang Raja Tao, tokoh Kaisar dan makam kuno para Kaisar. Meskipun butuh waktu hampir 10.000 tahun, semuanya berkembang ke arah yang baik. Muyun sebenarnya mengetahui bahwa kekuatan emas utama sudah memiliki susunan transmisi. Jika dia ingin pergi ke batas 9 ekor, dia juga dapat melakukannya melalui susunan transmisi. Meski ada beberapa hal, namun, Muyun tidak terburu-buru pergi ke Jiwei. Jika Anda datang, Anda akan merasa nyaman. Jika dia bisa tumbuh menjadi seorang kaisar di 10 batas kuno ini, dia bisa pergi ke batas Jiwei dengan kekuatan kerasnya sendiri. Faktanya,
Ini juga merupakan sesuatu yang telah diketahui oleh Muyun dalam beberapa dekade terakhir. Dunia baru saat ini pada dasarnya sama dengan dunia langit dan bumi pada masa banjir dan kelaparan. Seluruh dunia baru, setiap dunia kuno, masih dikendalikan oleh para dewa besar, baik secara terbuka maupun diam-diam. Coba pikirkan, misalnya dunia barat didominasi oleh banyak dewa yang dipimpin oleh Li Changlan. Dia tidak berani pergi. Kamu benar, takut untuk nasibnya berasal dari rencana Li Changlan. Jika Anda mencapai dunia barat, siapa yang tahu apakah Li Changlan akan melakukan sesuatu. Meskipun dunia barat memiliki dunia kuno Guiyi, dia telah bersama Guiyi siang dan malam selama bertahun-tahun. Tapi itu, sekarang, Guiyi adalah Guiyi yang abadi, adalah kaisar dewa yang abadi. Muyun tidak tahu apa arti penyatuan saat ini. Bagaimanapun, dulu itu adalah sekolah Li Changlan. Dunia timur, semua dunia kuno kini diam-diam berkumpul, dan seni bela diri mulai pulih menuju era langit dan bumi di masa lalu. Tetapi, dunia kuno di zaman anjing, dunia kuno Potuo, dunia kuno masa depan, dunia kuno Shuro, dia tidak bisa pergi ke empat dunia ini. Itu hampir seperti mulut domba. Tidak peduli untuk tujuan apa, keempat dewa harus membunuhnya. Ketika dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, tentu saja dia tidak bisa mati. Meskipun kali ini, karena orang tua Cixcianhao dan Hulu, mereka tiba-tiba datang ke 10 dunia kuno Dharma. Tapi ini bukanlah hal yang buruk. Dewa kuno hukuman surgawi tidak pernah ditemukan. Hal yang sama berlaku untuk 10 dunia kuno Dharma, 10 kaisar dewa Dharma. Selain itu, batas pusat sumber bumi dari 10 dunia kuno Dharma masih dalam keadaan tertutup oleh dinding sumber. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dunia tengah dari 10 dunia Prancis di masa lalu. Muyun mengambil keputusan, di 10 dunia kuno Dharma ini, naiklah ke alam kaisar, dan kemudian pertimbangkan untuk pergi. Terlebih lagi, seluruh dunia baru secara umum dibagi menjadi 3 bagian. Dunia Barat, Dunia Timur, dan Dunia Zongtian. Ketika dia tiba di Kaisar, dia bisa pergi ke dunia Zongtian untuk melihat keluarga naga dan keluarga angin. Mereka yang kurang dari Kaisar bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berjalan mengelilingi dunia baru. Ketika Muyun berpikir seperti ini, ada cahaya yang bersinar di langit, menerangi dunia. Di antara pegunungan di depan, 9 lampu membubung ke langit. 9 lampu itu menunjukkan sebuah kipas, bersinar di antara langit dan bumi, seperti 9 pedang yang tersebar. Saat ini, tidak ada yang memperhatikan apa yang dilakukan para kaisar di kekuatan emas utama. Mata semua orang tertarik pada 9 lampu itu. Seorang Raja Tao, dengan keberanian, mendekati garis depan sejauh lebih dari 10 mil. Buka, suara seseorang bergetar. Bumi di depan, cahayanya mengembun. Di antara kedua gunung tersebut, terdapat jejak fluktuasi spasial yang bergejolak tanpa akhir. Tidak sulit bagi mereka yang sekuat kaisar untuk membuka ruang berbeda. Fluktuasi ruang antara kedua gunung tersebut dengan jelas menghubungkan dunia langit dan bumi yang tidak diketahui. Meskipun raja-raja Tao dari kekuatan perunggu utama bersemangat, mereka tidak maju dengan gegabah. Pada saat ini, seorang kaisar agung dari berbagai kekuatan emas, dengan dukungan klan dan prajurit Zongmen mereka sendiri, bangkit kembali. Pada saat ini, Xie Susu menunjuk ke sekelompok orang dari Sekte Changxuantian, berkhotbah dan menggembalakan awan, dan berkata, pria yang menjadi pemimpin dan memakai mahkota ungu adalah ayah Xuanying, Xuan Jingyan, seorang tokoh di dunia nyata. Kaisar Daoxin dan tetua Sekte Changxuantian. Xuanying terbunuh. Jika Xuan Jingyan mengetahui hal ini, Muyun, dia dan Long Xuanwu akan mati. Jika dikenang oleh seorang kaisar, tidak ada tangga di surga dan tidak ada pintu ke bumi. Tidak ada apa-apa, Muyun berkata sambil tersenyum, tidak ada yang tahu kecuali kamu dan aku. Kedua selirmu, serta Long Xuanmei dan Long Xuanwu, mereka tidak akan mengatakannya. Yah, pada saat ini, seorang kaisar, yang berdiri di 10 mil teratas fluktuasi spasial, tidak berani maju. Mereka baru saja berusaha keras untuk melepaskan larangan tersebut, namun tiba-tiba mereka diguncang kembali oleh kekuatan serangan balik. Sekarang, berhati-hatilah, portal ke ruang dimensi berbeda ini tidak stabil. 1 jam berlalu, 9 lampu itu perlahan memudar. Tapi, langit memantulkan bayangan virtual dari 9 pedang, yang tidak akan hilang dalam waktu lama. Portal saluran juga stabil saat ini.
Pergi. Di Kaisar Tianluo, seorang pria parubaya mengenakan jubah emas muda melambaikan tangannya yang besar dan memimpin orang-orang. Kaisar dari Kaisar, Raja Taoisme, Kaisar Taoisme dan anak-anak Taoisme segera berangkat. Kemudian, kuil Matahari Suci, Sekte Changsuantian, Tanah Suci Yanyu, Wuzhu, Sekte Kibao Liuli, Wanfomen, Lembah Wandemon, dan seterusnya. Semua Kaisar, Raja Taoisme, Kaisar Taoisme, dan Kaisar Taoisme keluar. Gerbang ruang angkasa stabil, tidak ada bahaya sekarang. Setelah 8 kekuatan emas diberangkatkan, kekuatan perunggulah yang mengambil tindakan. Ada sekelompok besar orang di Ukraina. Mereka terlihat menakutkan, seperti naga yang mengejutkan, ada 7 domain. 10.000 Buddha dan 10.000 lembah iblis masing-masing menempati wilayah yang luas. 5 domain lainnya ditempati oleh beberapa kekuatan perunggu, yang tunduk pada 10.000 lembah iblis dan 10.000 Buddhisme. Keluarga Xie, Keluarga Panjang, Gerbang Nanyang, Gerbang Bintang 9, dan seterusnya. Ini hanyalah kekuatan tingkat perunggu di alam naga yang mengejutkan. Ada juga beberapa kekuatan tingkat perunggu di 3 lingkaran kecil Changsuan, Tianluo dan Wuling. Setidaknya ada 20 atau 30 kekuatan perunggu di 4 lingkaran kecil. Ada ratusan cara untuk mengucapkan terima kasih, seperti rumah raja. Bayangkan saja, berapa banyak raja Tao dan keluarga Tao yang ada dalam 20 atau 30 kekuatan perunggu. Ditambah 8 kekuatan emas. Pada saat ini, Mu Yun merasakan betapa kecilnya dirinya. Namun, hal ini membuat Mu Yun semakin penuh semangat juang. Mengapa dia tidak memiliki begitu banyak rumah Tao dan raja Tao di sekitarnya di wilayah Changyun sebelumnya? Itu bukan hukuman surga. Dunia kuno lebih lemah dari 10 dunia kuno Dharma. Tetapi karena, pada saat itu, dia tidak mempunyai kekuatan untuk menghubungi level ini. Sekarang, dia sendiri adalah seorang kaisar Tao, dan tingkat seni bela diri di sekitarnya meningkat secara alami. Perasaan ini membuat Mu Yun sangat menginginkannya. Dia benar-benar menerima pohon Yuan Tao yang tak ada habisnya dan pulih di sebelah pohon dunia. Buah Yuan Tao dari pohon Yuan Tao yang tak ada habisnya dapat membantu membuka rumah Tao. Tapi siapa yang tahu kapan pohon Yuan Rot yang tak ada habisnya akan berbuah? Saat ini, jika Raja Surgawi di Istana Tao ini berada di makam kuno, akan ada kematian dan cedera. Jika dia melahap dan memurnikan sedikit, mungkin jumlah Daofu bisa ditingkatkan beberapa kali lipat. 3 rumah Tao, terlalu sedikit. Berapa tahun yang dibutuhkan untuk mencapai ratusan, ribuan. Saat ini, Xie Jiao juga berkumpul. Xie Guangxi melihat ke arah kerumunan dan berkata dengan dingin, bergembiralah. Pertama, jangan berkonflik dengan tokoh-tokoh kekuatan emas utama. Kedua, petualangan bergantung pada kemampuanmu. Bodoh sekali melakukannya ketika kamu tahu kamu tidak bisa melakukannya. Keluarga Xie mengangguk satu demi satu. Xie Guangxi melambaikan tangannya yang besar. Ayo pergi. Nafas teror meledak dalam sekejap. Sekarang, semua orang penuh semangat juang. Xie Susu berkata sambil tersenyum, dibandingkan dengan situs bersejarah yang kami temukan sebelumnya, dibandingkan dengan di sini, penyihir kecil melihat penyihir hebat. Kali ini, saya harus tiba di Raja Surgawi dari rumah Tao. Selain itu, Mu Yun melirik Xie Susu. Orang ini sangat berkelahi. Xie Susu berbisik, baru-baru ini, pinggangku tidak terlalu bagus. Khususnya, Ruxue dan Zuer telah mencapai Taoisme. Kekuatanku benar-benar tak tertahankan. Mu Yundun tahu kapan. Perasaan ini, sebelumnya, juga dia rasakan. Tapi setidaknya dia bisa berubah menjadi naga. Seks naga. Mengapa? Kesehatan yang baik. Oleh karena itu, Mu Yun setara dengan 2 tubuh yang bekerja bersama. Dia tidak akan menasihati salah satu dari 9 wanita itu. Jika ada pertarungan kelompok, tunggu. Berpikir seperti ini di hatiku, Xie Jiao telah keluar. Mu Yun juga berhati-hati saat ini. Saat Mu Yun bergegas ke makam kuno, dia melirik kerumunan dan melihat sosok dengan rambut acak-acakan dan pakaian usang. Cixian Hao, teriak Mu Yun, tapi ada sosok manusia di sekelilingnya. Semua orang ingin menyeberangi sungai. Ikan mas krucian umumnya dituangkan ke dalam makam kuno. Sekilas, Cixian Hao menghilang, dan pada saat yang sama, Cixian Hao berada di antara kerumunan dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Siapa yang meneleponku? Mata Cixian Hao berputar dan dengan hati-hati menggoyangkan telapak tangannya. Di dalam telapak tangan,
ada beberapa jimat yang memancarkan cahaya redup. Itu terlalu berbahaya. Ada jalan-jalan busuk di pegunungan King Huang. Ada banyak raja surgawi dan raja Taoisme. Saya belum pernah bertemu begitu banyak di Changyun. Cixi-Anhao tidak penasaran dengan makam kuno, sayang. Dia hanya ingin tahu siapa pemilik makam kuno itu. Labu tua suka mengumpulkan harta karun alam dan bumi, bahkan batu Daoyuan yang paling umum. Labu tua itu sedekat ayahnya. Dia tidak menyukainya, dia hanya suka mengumpulkan informasi. Berita bermanfaat, momen kritis, dapat membantu. Apa gunanya harta karun? Semakin banyak harta yang kamu miliki, maka kamu akan semakin dikenang dan semakin cepat mati. Lihat labu tua lagi lain kali. Jika Anda dalam bahaya, segera jual labu tua. Orang tua itu punya begitu banyak bayi sehingga dia pantas mati. Berpikir demikian, dia merasa ada orang-orang kuat di sekitarnya, dan tidak ada yang memperhatikannya sama sekali. Cixi-Anhao sedikit lega, lalu bergegas ke makam kuno. Makam kuno ini, pastikan untuk mencari tahu. Selain itu, 10 dunia Dharma kuno begitu besar, mengapa 10 dunia sumber Dharma di bumi pusat otomatis dilarang? Apakah 10 dewa Dharma melakukannya? 10 dewa Dharma telah bangkit kembali. Apakah Seng Xuan Tianfu berada dalam batas 10 sumber Dharma? Itu semua adalah rahasia besar. Ketika dia mendengar berita itu, seluruh orang Cixi-Anhao yang bersemangat gemetar. Kali ini saya datang ke dunia kuno 10 Dharma secara kebetulan. Saya menghasilkan banyak uang. Di masa depan, jika Anda memiliki kesempatan untuk mempelajari situasi dalam 10 sumber hukum pelarangan, Anda akan menghasilkan lebih banyak uang. Pasukan perkasa memasuki tanah makam kuno. Angka-angka itu menghilang. Dalam sekejap mata, lembah itu menjadi kosong. Saat berikutnya, Mu Yun merasa itu hanya sesaat. Sosoknya seolah melewati dasar laut, lalu telapak kakinya menyentuh tanah, muncul di dataran tak berujung. Untuk ini, Mu Yun memiliki ekspektasi tertentu. Tempat yang ditinggalkan oleh yang kuat selalu misterius. Lihatlah sekeliling tubuh Anda, benar saja, tidak ada seorang pun. Semuanya, itu disebarkan secara acak. Mu Yun mengangkat bahunya dan melangkah ke depan. Ada baiknya untuk berpisah. Dia masih lebih suka berkeliaran di tempat seperti itu sendirian. Aduh, saat itu, ratapan terdengar tidak jauh dari Mu Yun. Dia mengeong dan mati. Suaranya terdengar familiar. Mu Yun mendekati sosok itu selangkah demi selangkah. Ketika jaraknya dekat, Mu Yun terlihat tercengang saat melihat sosok dengan kepala menempel di tanah. Labu tua, melihat sosok itu, mata Mu Yun penuh ketakutan. Siapa? Tak jauh dari situ, labu tua duduk di tanah dan melihat sekeliling dengan waspada. Ah, kakakmu. Ketika labu tua melihat Mu Yun, dia tertawa dan berkata, "Oh, kamu belum mati. Senang sekali. Senang bertemu denganmu akhirnya." Labu tua itu bangkit, menepuk-nepuk rumput liar di pakaiannya yang lusuh, lalu tertawa dan berkata, "Aku tidak melihatmu di Gunung King Huang selama lebih dari 30 tahun. Ya, sangat bagus. Pada saat ini, Mu Yun tidak bisa menggerakkan pedang Raja Ming dan bersenandung, aku akan ke Jiwei. Menurutmu kemana aku akan pergi sekarang?" Kata-kata itu jatuh, dan Mu Yun memotongnya dengan pedang. Pedang itu seperti naga, dan roh jahatnya membumbung tinggi. Ketika dia mencapai ranah Kaisar Taoisme, dia masih berlatih teknik pedang Wu Wei. Teknik pedang ini tidak memiliki aturan dan ketentuan yang tetap. Dibutuhkan serangan dan pembunuhan paling penting terhadap elang, naga, harimau, serigala, dan hewan lainnya sebagai bentuknya. Pedang Qi mengubah perjalanan semua hewan. Melihat lukisan-lukisan itu, Mu Yun sangat terinspirasi. Setelah dia tiba di rumah Tao, saraf Xiao berbisik di telinganya sepanjang hari bahwa teknik pedang Wu bagus, teknik pedang Wu luar biasa, dan teknik pedang Wu kuat. Jadi Mu Yun berlatih. Dalam 10 tahun terakhir, pada kesempatan pembukaan Daofu, Mu Yun terus mengamati lukisan-lukisan itu. Dari lukisan-lukisan itu, ia benar-benar menemukan sesuatu dari rupa dan tingkah laku elang, jiao, harimau, serigala dan binatang buas lainnya. Cocokkan pedangnya. Bagus. Teknik pedang Wu Wei memiliki kelebihan. Saat ini, Mu Yun, yang menunjukkan teknik pedangnya yang sangat mudah, menebas orang tua hulu dengan satu pedang lebih baik dari yang lain. Di padang rumput, satu demi satu, labu tua melarikan diri dengan panik, sementara Mu Yun sedang mengejar. Lama, di dataran, jarak mereka 100 kaki.
Orang tua hulu berdiri di tanah dengan punggung menghadap Muyun. Berhenti mengejar, suara tak berdaya terdengar. Kalau begitu jangan lari. Muyun berada 100 kaki di belakangnya, Leng Ham. Jika kamu tidak mengejarku, aku tidak akan lari. Bagaimana? Tidak baik. Muyun mendengus dingin dan membunuh lagi dengan pedangnya. Labu tua segera kehilangan sikap tuannya dan melarikan diri dalam kebingungan. Aku tidak bisa disalahkan. Sambil berlari, labu tua itu berteriak, Cixianhao tidak dapat diandalkan. Dia memiliki pola ruang dan pola waktu yang salah. Jika tidak, pada tingkat susunan transmisi kuno, kita dapat mencapai dunia berekor 9 dari dunia kuno hukuman surgawi dalam waktu kurang dari 3 tahun. Petik 2. Muyun mengejar, menebas, dan memarahi. Tak satu pun dari kalian berdua orang tua yang dapat diandalkan. Petik 2. Apakah aku pernah memperlakukanmu dengan buruk sejak kita menyadarinya? Mengatakan ini, labu tua segera berkata, kamu mengambil setengah dari tabungan lelaki tua itu dan menggunakannya untuk pengembangan paviliun awanmu. Wajah Muyun tidak merah dan jantungnya tidak berdebar kencang. Dia bersenandung, itu Nona Yuexi yang merampokmu. Apa urusanku dengan Muyun? Kamu, anak muda tidak punya wajah untuk datang ke sini. Benar-benar kesedihan di dunia baru. Aku akan pergi kepadamu. Melihat Muyun tidak merasa lega, lelaki tua hulu berkata lagi, sebenarnya, datang ke dunia kuno 10 Dharma adalah hal yang baik. Rosuan dari 10 Kaisar Dewa Dharma tidak ada di sini. Kamu aman di sini. Tidak ada yang ingin membunuhmu, kan? Kamu akan memikirkannya untukku. Sebelumnya, di dunia kuno hukuman surgawi, Kaisar dan Kaisar Klan Lin dan Paviliun hukuman surgawi, dan bahkan tokoh kuat di luar level ini muncul. Identitasnya juga terungkap. Labu tua dan Cixianhao juga mengetahui hal ini. Betapa baiknya kamu menjadi pendeta Tao sekarang. Kamu kentut. Muyun bersenandung, jika kalian berdua orang tua tidak melakukan kesalahan, kita akan mencapai alam Jiwei. Dalam lebih dari 2000 tahun, saya seharusnya sudah mencapai wilayah Dao Xin Huang. Kebahagiaan dan kemalangan bergantung satu sama lain. Apakah kamu mengetahui kekuatanmu sendiri lebih baik sekarang daripada saat kamu berada di Changyun? Itulah manfaatnya. Orang tua hulu melanjutkan, selama lebih dari 2000 tahun, meskipun kondisinya belum membaik, Anda dapat memeriksa kembali diri Anda sendiri, menemukan kekurangan Anda, dan memperbaiki jalan Anda. Di masa depan, Anda pasti akan bisa menjadi Kaisar Tuhan. Muyun tersenyum dan berkata, kamu benar. Tidak marah. Ayo, biarkan aku memotong 2 pedang dan menghembuskan napas. Mari kita ungkapkan ini. Ya Tuhan, kamu sekarang berada di alam Tao. Jika kamu memotong kedua pedang orang tuaku, 10 nyawaku tidak cukup untuk mati. Muyun mencibir, tidak, kamu dan Cixian bukanlah orang yang sederhana. Hari Cixianhao suka mengumpulkan informasi, dan bahkan jewer tahu tentang Jiwei. Ini menunjukkan bahwa dia harus bisa keluar dari dunia kuno hukuman surgawi, dan bahkan mungkin mudah untuk berkeliaran di seluruh wilayah dunia baru. Petik 2. Sedangkan kamu, aku tidak melihat ada yang aneh pada dirimu. Tapi kamu jelas tidak sederhana. Ketika labu tua mendengar ini, dia tercengang. Lalu dia menghela nafas dan berkata, baiklah, saya akan bicara jujur. Faktanya, aku adalah Kaisar Hukuman Surga, Yun Mingzhao. Aku disebut Mingzhao Abadi. Antara langit dan bumi, perbaikan pedang pertama, dan pertukaran selama berabad-abad, tidak ada yang melihatku menghasilkan pedang, karena itu siapa yang melihatku mengeluarkan pedang sudah mati. Mendengar ini, Muyun tercengang. Saat berikutnya, bunuh dengan 1 pedang. Apakah kamu hukuman dari Dewa Surga? Aku masih ayah dari Dewa Changlan. Labu tua segera lari dan meratap, lihat, kataku, kamu tidak percaya. Aku percaya padamu, hantu. Orang tua yang jahat. Labu tua melompat dan memarahi. Lagi pula, penyu perawan di sekitarmu adalah sumber yang bagus. Aku sudah menghitung ramalan. Hidupnya sangat keras dan kuat. Penyu perawan. Muyun tidak bisa berkata-kata. Labu tua, kamu memanggilnya apa? Orang tua labu itu melompat dan berkata, setiap orang mempunyai rahasia masing-masing. Kami tidak bertanya kepada siapapun. Anda telah membuka diri sendiri. Salahkan diri Anda sendiri. Kamu dia, tegur Muyun, bawa aku ke parit, kan? Aku bertanya padamu, bagaimana caramu mengambil jalan ini? Seberapa jauh batas 9 ekor dari 10 batas kuno Dharma? Di mana letaknya?
Mereka berlari mengejar satu sama lain dan melakukan perjalanan ribuan mil. Ribuan mil dataran, tak berujung. Dua sosok, saling berkejaran. Hingga akhirnya mereka terengah-engah dan terjatuh ke tanah. Muyun melihat beberapa meter jauhnya, berbaring di tanah, labu tua lelah dan berkeringat, tetapi berkata, "Kamu. Kemarilah." Dia benar-benar mengambilnya. Itu telah mengejar sepanjang jalan. Setidaknya ada selusin senjata ajaib yang ditawarkan oleh labu tua, yaitu speedbar. Benda tua ini selalu penuh dengan harta karun yang aneh. Cara untuk melindungi kehidupan bahkan lebih aneh lagi. Aku tidak akan pergi." Labu tua itu menjulurkan lidahnya dan berlumuran keringat. Dia berkata dengan malu, "Kamu anak muda, jangan bicara tentang kebajikan bela diri. Kamu mengejar orang tua sejauh ribuan mil, bukan? Berhenti mengejar, berhenti mengejar." Muyun melambaikan tangannya dan berkata, "Aku lelah." Labu tua tergeletak di tanah dengan posisi merangkak. Setelah mereka beristirahat dengan baik, Muyun berkata, "Apakah kamu bertemu Sen Mugui, Zhang Xuexin? Aku pernah bersama penyu perawan sebelumnya." Labu tua melambaikan tangannya dan berkata, "Kemudian, sayangnya, kami bertemu dengan seekor binatang buas dengan kekuatan Raja Tao, dan kami melarikan diri secara terpisah." Petik 2. Kemudian, saya merasakan perubahan aneh dari kekuatan langit dan bumi. Ketika saya mengikuti jejak dan datang ke sini, saya menemukan bahwa semua kekuatan di sini berkumpul di sini. Lalu saya bersembunyi di kegelapan dan mengamati. Labu tua memiliki cara luar biasa untuk menjelajahi situs bersejarah dan harta karun. Muyun kemudian berkata, "Ketika saya berada di pintu masuk, saya sepertinya melihat Cixianhao. Ada terlalu banyak orang yang perlu diperhatikan. Hei, Cixianhao itu pasti datang ke sini." Labu tua berkata sambil tersenyum, "Dia pasti ingin tahu makam kuno siapa ini." Melihat banjir dan kelaparan, dia seharusnya bukan orang yang tidak dikenal.